Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah, supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setiap kita memiliki cara tersendiri untuk mempercayai sesuatu. Ada orang yang percaya pada barang yang hendak dibeli, barangkali karena mendengar dari kata orang. Ada juga di antara kita butuh alasan yang benar-benar kuat untuk membeli barang tersebut, karena kualitasnya terjamin. Atau ketika kita hendak mempercayai seseorang, mungkin perlu kita mengenalnya lebih dekat dan mendalam. Apakah orang tersebut membawa berkat bagi kita atau tidak? Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, hal yang sama juga tampak dalam bacaan Injil hari ini, yang menceritakan rasa percaya dari dua orang buta kepada Yesus. Kepercayaan mereka muncul dari pendengaran bahwa ada seorang tabib yang bernama Yesus yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Maka tatkala mereka mendengar Yesus datang melewati daerah mereka, dengan keyakinan iman, mereka segera memohon supaya Yesus menjamah mata mereka, supaya mereka dapat melihat. Demikian juga Yesus menanggapi permintaan mereka dan berkenan menyembuhkan mereka. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, karena cinta dan belas kasih-Nya, Yesus menyembuhkan mereka hanya dengan kata-kata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Yesus menyembuhkan mereka karena iman mereka yang benar dan kerinduan mereka untuk melihat wajah kerahiman Allah dalam diri Yesus Putranya. Dasar iman dan percaya yang menghasilkan mujizat bagi kedua orang buta tersebut. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, iman timbul dari pendengaran. Melalui pendengaran, kedua orang buta itu percaya akan kuasa Yesus yang mampu membuat tanda heran bagi mereka, yakni mujizat kesembuhan. Dengan keyakinan iman yang benar akan Yesus, kita juga
akan mampu mempercayai segala sabda kebenarannya dalam kitab suci. Di dalamnya termuat segala hal baik yang mampu mengantar kita semuanya untuk semakin mencintainya, dekat dengannya, dan senantiasa dituntun oleh segala kebenarannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, beriman kepada Yesus semata-mata bukan hanya mau hidup dalam kesenangan duniawi semata, melainkan menuntut kita untuk mengikuti proses perjalanan hidup yang harus kita lalui. Dalam proses itu kita akan mengerti bahwa Yesus selalu ada bersama kita dalam perjalanan hidup kita. Asal kita berharap dan percaya pada kesetiaannya yang tak pernah berkesudahan dalam diri kita. Asal kita menjadikan Dia andalan hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bertanya diri. Apakah kita sudah mengenal dan mencintai Yesus melalui bacaan kitab suci dan mendengarkan sabdanya? Atau kita justru butuh mujizat terjadi dalam diri kita, baru kita percaya kepadanya? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Yesus, kami bersyukur sebab Engkau selalu mendampingi kami setiap waktu melalui suara-Mu yang ada dalam hati kami. Semoga dengan sabda-Mu yang kami dengar, yang kami wartakan dalam perbuatan kasih, yang kami lakukan setiap hari, kami sungguh dapat menjadi berkat bagi sesama, penyalur kasih-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami
dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.